Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampai ke bagian yang kedua dari judul. Judul di awal itu kan qard dan rohen ya, membahas hutang dan gadai. Jadi pembahasan hutang sudah selesai, sekarang membahas gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu rohnun. Jadi menggadai itu secara fikih ya, secara syariat sah. Tapi kesan ini nanti ada syaratnya ya, ada ijab, ada qabul. Jadi yang cetakan tebal ini kan dari matannya, dari qurratul ain. Wa huwa ja'lu ainin yajuzu bai'uha wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaih. Ini definisi dari rohan adalah menjadikan satu benda yang boleh dijual dijadikan sebagai wathiqah. Wathiqah itu jaminan, dijadikan sebagai jaminan untuk hutang yang nanti apabila tidak mungkin atau tidak bisa melunasinya, hutang itu akan dilunasi dari benda ini. Yustawfa minha inda ta'adzuri wafaih. Fala yasihu rahnu waqfin wa ummi walad. Karena syarat dari barang yang digadaikan itu adalah sama seperti barang yang dijual. Jadi dalam takrif ini kan ada ya juzu bai'uha. Jadi barang yang bisa digadaikan haruslah barang itu sah dijual. Karena ada syarat seperti itu, maka menggadaikan barang wakaf dan menggadaikan budak ummu walad itu tidak sah. Ummu walad itu ya budak perempuan yang melahirkan anak dari hubungan pemiliknya, sayyidnya. Jadi ada orang punya budak perempuan, kemudian berhubungan badan dengannya, melahirkan anak, yaitu budak itu namanya ummu walad. Ummu walad ini tidak boleh dijual, karena nanti kalau sayyidnya meninggal, dia merdeka. Bijabin wa qabulin karohantu wartahantu. Jadi rohen atau gadai itu sah kalau ada ijab qabul. Jadi ijab qabul itu bukan hanya di pernikahan saja ya, tapi di dalam transaksi, dalam akad itu juga ada ijab qabul. Kalau dalam bahasa Arab ya kalimat ijab dicontohkan di sini seperti rohantu, saya menggadaikan. Kemudian qabul dicontohkan irtahantu, saya menerima gadai. Wa yustaratu ma marra min fil bai'i min ittisari lafdhaini wa tawafuqihima ma'nan. Disyaratkan syarat yang sama yang sudah dijelaskan dalam bab B, yaitu kedua kalimat ijab dan qabul harus sambung dan juga keduanya harus maknanya sesuai. Artinya kalau ada ijab dan qabul di sela-selai oleh kalimat lain, maka itu ijab qabulnya tidak sah selama kalimat lain itu tidak ada hubungannya dengan akad. Atau antara ijab dan qabul tidak ada kecocokan, maknanya tidak ada kecocokan. Misalkan yang digadaikan barangnya dua, kemudian diterima cuma satu misalkan, itu juga tidak sah. Jadi intinya kalau kita sudah pernah membahas syarat-syarat dari ijab qabul di dalam bab B, itu syarat ijab qabul dalam bab rohen itu sama, sehingga ya untuk mengingat kembali silahkan dibuka kembali syarat-syaratnya apa saja di bab B. Wa ya'ti huna khilaful mu'atoh. Dan juga di dalam bab rohen ini, di dalam bab gade ini berlaku juga perkhilafan mu'atoh. Mu'atoh itu pokoknya ada dua orang yang saling bertransaksi, tapi dia tidak menggunakan sigat sesuai dengan syariat, sesuai dengan mazhab Syafi'i. Bisa keduanya tidak mengucapkan apapun atau mengucapkan sigat yang tidak sesuai syarat dari mazhab Syafi'i, dari fikih kita. Itu namanya mu'atoh. Nah, dulu di dalam bab sudah dijelaskan bahwa memang secara umum ya, ulama secara umum tidak mengesahkan bai' mu'atoh, karena bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i sigat itu adalah rukun, sehingga kalau tidak ada sigat atau ada sigat tapi tidak memenuhi syarat-syarat sigat ya tidak sah.
Tapi ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu ya. Di dalam bab B dulu sudah dijelaskan terkait dengan ini. Nah, nanti andai kata ada orang yang bertransaksi rohen, gadai, tapi dia dengan cara mu'atoh, itu juga sama seperti dalam bab B. Artinya ada juga ulama yang mengesahkan. Min ahli tabarru'in. Rohen harus dilakukan dari orang yang ahli tabarru'. Ahli tabarru' artinya orang yang diperbolehkan oleh syariat melepas hartanya tanpa mendapatkan imbalan. Melepas hartanya ya maksudnya misalkan mewakafkan, wasiat atau hibah gitu. Atau cara mudahnya ahli tabaruk itu ya orang-orang yang tidak dihalangi syariat mentasarufkan hartanya. Nanti ahli tabaruk ini mengecualikan orang-orang yang dibatasi tasarufnya oleh syariat, mahjur alaih. Mahjur alaih itu dia tidak ahli tabaruk. Karena penggadaian ini harus dilakukan oleh ahli tabaruk, maka fala yarhanu waliyun aban kana au jaddan au wasiyan au hakiman mala sobiyin wa majnun. Maka seorang wali, baik berupa ayah atau kakek atau wasi atau hakim, dia tidak boleh menggadaikan harta orang yang diwaliinya. Di sini orang yang diwaliinya dijelaskan anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil dan orang gila itu kan ucapannya tidak dianggap oleh syariat. Namanya maslubul ibarah. Ucapannya tidak dianggap oleh syariat. Tidak dianggap itu maksudnya andai kata dia mengucapkan sigot akad itu ya tidak dianggap, tidak sah. Walaupun kalimat yang diucapkan sesuai syaratnya, syarat sigot itu tidak dianggap oleh syariat. Sehingga untuk melakukan transaksi apapun itu yang melakukannya adalah wali. Di sini wali dijelaskan ada 4 ya. Ada ayah, ada kakek, ada wasi. Wasi itu orang yang diwasiati melakukan pekerjaan. Jadi dalam fikih itu ada isya, ada wasiat. Kalau wasiat itu terkait barang ya. Wasiat itu barang. Kalau isya itu tidak mewasiatkan barang tapi mewasiatkan pekerjaan. Mewasiatkan satu pekerjaan. Au hakiman atau hakim. Jadi hakim ini adalah wali terakhir. Pokoknya kalau nggak ada wali, nanti ujung-ujungnya yang menjadi wali adalah hakim. Jadi seorang wali tidak boleh menggadaikan harta anak kecil dan orang gila. Kama la yartahinu lahuma illa lidururatin au ghibtatin dhahiratin. Selain tidak boleh menggadaikan, dia juga tidak boleh menerima gadai. Kecuali kalau ada unsur keterpaksaan atau ada keuntungan yang nyata. Ini masalah contoh dari keuntungan dan keterpaksaan. Kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.